tidak ada penerangan dan suasananya gelap sekali ya teman-teman. Jadi di tengah-tengah ritual ini Mbah Gentong ini mengalami ada kayak kejanggalan-kejanggalan yang sekiranya menghampiri Mbah Gentong ini teman-teman. Nah karena Mbah Gentong ini saking laparnya ya teman-teman, dan lalu cicak ini dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Jaudah TV. Baik teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bisa membuat video lagi, dan video ini mungkin berisi konten yang membawakan cerita tentang pengalaman salah satu seorang yang menganut ilmu kejawen. Nah, seperti apa pembahasan pada video kali ini? Tetap terus pantengin channel YouTube Jaudah TV. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya disiapkan dulu kopinya teman-teman dan diseruput. Dan jangan lupa rokoknya dibakar atau cemilannya disiapkan ya teman-teman, karena video kali ini kemungkinan besar bisa membuat bulu kuduk merinding teman-teman. Baik teman-teman, saya anggap teman-teman semuanya itu sudah meminum kopinya dan sudah membakar rokoknya dan memakan cemilannya teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja ke tahap ceritanya teman-teman. Jadi pada suatu hari ada salah satu seorang mbah-mbah, ya sebut saja namanya Pak Ngatimin. Nah, Pak Ngatimin ini biasa disebut oleh salah satu seorang warga, yaitu nama Gentong. Nah, nama ini sangat unik untuk dipanggil ya teman-teman, karena Gentong itu kalau istilah orang-orang Jawa itu untuk penampungan air, seperti pada umumnya teman-teman. Jadi Mbah Gentong ini dulu pernah punya pengalaman atau cerita tentang menganut ilmu kejawen, yaitu ilmu pati geni. Nah, ilmu pati geni ini tidaklah mudah untuk didapat dan tidaklah mudah untuk dijalani dengan cara yang kemungkinan besar caranya tidak semudah yang dibayangkan oleh pikiran kita teman-teman. Jadi kala itu Mbah Gentong ini mempunyai keinginan untuk memiliki ilmu pati geni ini. Guna untuk tujuan apa saya juga kurang mengerti, dan saya juga kurang memahami tentang ilmu kejawen ini teman-teman. Nah, ilmu ini dipraktekkan pada malam hari. Istilah katanya kalau beliau bilang itu 40 hari 40 malam, yang artinya 3 hari 3 malam. 40 hari 40 malam adalah suatu simbol untuk bahan perbincangan atau bahan omongan ya teman-teman. Jadi si Mbah Gentong ini pada malam waktu itu dia melakukan dengan 3 cara ya teman-teman. Yang pertama, si Mbah Gentong ini melakukan cara dengan tidur di bawah kolong tempat tidur ya teman-teman. Nah, setelah ia jalani selama 3 hari 3 malam, dia berhasil. Dan lalu si Mbah Gentong ini melakukannya lagi dengan cara yang kedua teman-teman.
Dengan cara yang kedua ini, Mbah Gendrong ini melakukannya dengan tidur di depan pintu dengan syarat gelap dan tidak ada penerangan. Sama halnya dengan cara yang pertama. Dengan cara yang pertama juga tidak ada penerangan dan suasananya gelap sekali ya teman-teman. Dan dengan cara yang kedua ini harus tidurnya di depan pintu dan kepalanya itu harus mengukuri di tengah-tengah pintu. Namun dengan cara yang kedua ini juga berhasil dan tidak ada rintangan sama sekali. Hanya saja diganggu sedikit goyangan-goyangan makhluk gaib yang berdatangan pada cara yang kedua ini teman-teman. Nah, lalu yang cara ketiga ini teman-teman. Cara yang ketiga ini banyak sekali rintangan yang dialami oleh Mbah Gendrong ini teman-teman. Jadi cara yang ketiga ini Mbah Gendrong benar-benar melakukannya dengan penuh kesabaran dan penuh mengeluarkan energi untuk bertahan dengan cara yang ketiga ini teman-teman. Namun sebelum lanjut ke tahap cerita yang ketiga ini atau cara yang ketiga ini, sebaiknya di rokok dulu teman-teman, dan diseruput kopinya teman-teman. Baik teman-teman, dengan cara yang ketiga ini Mbah Gendrong ini melakukannya dengan cara tidur di salah satu tempat yang kemungkinan bisa dibilang itu suatu benda ya teman-teman. Suatu benda yang biasanya digunakan untuk apa namanya ya, kalau kata orang Jawa itu bilangnya itu tampah ya teman-teman. Nah, tampah ini biasa digunakan untuk napeni ya teman-teman. Kalau bahasa orang Jawa itu napeni itu yang biasa untuk membersihkan kotoran-kotoran dari beras ya teman-teman. Jadi ditapeni dengan tampah itu teman-teman, seperti ini. Nah, Mbah Gendrong ini melakukan ritualnya lagi untuk bertapa di tampah itu dengan cara tidur melingkar seperti ular. Namun Mbah Gendrong ini di tengah-tengah cara ini, Mbah Gendrong ini banyak sekali rintangan-rintangan yang dialaminya oleh Mbah Gendrong ini teman-teman. Jadi di tengah-tengah ritual ini Mbah Gendrong ini mengalami ada kayak kejanggalan-kejanggalan yang sekiranya menghampiri Mbah Gendrong ini teman-teman. Jadi Mbah Gendrong ini di tengah-tengah itu, di tengah-tengah tampah itu, Mbah Gendrong ini merasakan panasnya api yang membara di salah satu tempat tampah itu teman-teman. Mbah Gendrong ini merasakan panasnya yang luar biasa, dan di situ berdatangan makhluk-makhluk gaib yang menyerupai dengan badan tinggi yang besar, dari mulai kayak seperti ada genderuwo yang menghampirinya, dan ada juga seperti hewan yang mirip dengan macan teman-teman. Dan lama-kelamaan Mbah Gendrong ini terus berusaha untuk menguatkan dirinya agar ujiannya itu lulus dari panasnya api yang mengelilingi tubuhnya si Mbah Gendrong ini teman-teman. Namun di tengah-tengah ritual ini Mbah Gendrong ini tidak kuat karena saking panasnya api dan banyaknya makhluk-makhluk gaib atau makhluk-makhluk halus yang menghampirinya Mbah Gendrong ini. Jadi Mbah Gendrong ini yang ketiga kalinya ini akhirnya gagal untuk ritual ilmu kejawen pati geni ini teman-teman. Dan dengan nasibnya Mbah Gendrong ini, dengan kegagalannya ini, Mbah Gendrong lalu bangun dari tampah itu teman-teman.
Lalu ia bangun dan badan semuanya itu berkeringat yang sangat luar biasa. Dan Mbah Gentong ini seperti kayak mandi, teman-teman. Bahkan Mbah Gentong itu pada saat menahan lapar. Nah, karena Mbah Gentong ini saking laparnya ya teman-teman, karena 3 hari 3 malam itu menahan lapar, karena itu salah satu syarat untuk menuju keberhasilan atas ritual pati geni ini. Mbah Gentong pun menahan lapar, dan setelah Mbah Gentong gagal melakukan ini, Mbah Gentong itu pun perut terasa lapar sekali. Nah, karena di salah satu tempat itu tidak ada makanan, tiba-tiba di tembok itu ada cicak, teman-teman. Ada cicak yang menghampirinya Mbah Gentong ini, dan lalu cicak ini dimakan, ditelan secara mentah-mentah sama Mbah Gentong ini. Karena saking laparnya, Mbah Gentong ini ya bisa dikatakan itu tidak peduli, teman-teman. Dan setelah memakan cicak itu, Mbah Gentong ini merasa kehausan juga, teman-teman. Karena saking panasnya api yang mengelilingi Mbah Gentong pada saat ritual itu, teman-teman. Di situ pun ada salah satu botol yang berisikan air. Namun air ini bukanlah air yang biasanya untuk diminum secara normal, melainkan air itu adalah air kencing sendiri, teman-teman. Sungguh miris sekali nasib si Mbah Gentong ini, teman-teman. Sudah makan cicak mentah dan meminumnya air kencing sendiri, teman-teman. Karena saking hausnya, dan di situ juga nggak ada air sama sekali, teman-teman. Dan setelah itu Mbah Gentong pun merasa sedikit lega, karena Mbah Gentong ini sudah melakukannya ritual ini. Ya, walaupun tidak berhasil, setidaknya Mbah Gentong ini sudah melakukannya dengan syarat-syarat tertentu ya teman-teman. Tapi Mbah Gentong ini sepertinya tidak puas dengan kegagalan itu, teman-teman. Nah, pada suatu hari lagi Mbah Gentong ini pun dengan tidak kepuasannya, Mbah Gentong ini melakukan cara untuk mendapatkan ilmu pati geni ini dengan cara yang berbeda, teman-teman. Dan setelah itu Mbah Gentong ini melakukannya dengan cara tidur di atas plafon atau di atas bisa dikatakan di bawah genteng, teman-teman. Nah, di situ pun Mbah Gentong melakukannya dengan cara itu. Namun dengan dilakukan cara itu, Mbah Gentong pun tidak berhasil, tidak kunjung berhasil, teman-teman. Lalu pada akhirnya Mbah Gentong pun pasrah dan tidak akan melakukan cara ini lagi, teman-teman. Dan beliau menyadari bahwa begitu berat ilmu kejawen pati geni itu sangatlah sulit untuk didapatkan, teman-teman. Lalu pada akhirnya Mbah Gentong pun pasrah, dan beliau juga seperti biasa tidak akan melakukan ritual-ritual yang kemungkinan yang tidak kuat dijalankan oleh Mbah Gentong sendiri, teman-teman. Baik teman-teman, seperti itu ceritanya. Kemungkinan cerita ini tidak saya lanjutkan, dan ini hanya cerita pendek saja, teman-teman. Dan mudah-mudahan cerita ini bisa diambil dari segi positifnya saja ya, teman-teman. Bahwasannya kita itu hidup di dunia ini untuk apa sih ya mengejar hal-hal yang seperti itu. Namun kita harus tetap menghargai dan punya rasa toleransi ya, teman-teman. Harus menghargai terhadap ilmu-ilmu yang seperti itu. Bahwasanya ilmu itu memang ya ada, teman-teman, untuk orang-orang yang tertentu, teman-teman. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah menyimak video ini dan sudah menyimak cerita ini. Mudah-mudahan cerita ini bisa menghibur teman-teman semuanya dimanapun berada. Dan saya mohon maaf apabila banyak perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya.
Saya hanya manusia biasa yang tak luput dari salah. Oke, jangan lupa untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube Jauda TV. Dan buat teman-teman semuanya yang punya cerita, entah itu kejadian-kejadian aneh atau cerita horor, jangan disimpan saja teman-teman. Ceritakan saja kepada saya, dan bisa melalui DM Instagram saya @jauda_tv di bawah ini ya. Baik, terima kasih banyak. Saya Jauda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.